Selamat malam, pemirsa. Sudah siap di balik selimut hangatmu? Malam ini, sebelum kita memejamkan mata, mari kita terbang jauh dalam imajinasi ke negeri tetangga kita yang indah, Brunei Darussalam. Di sana, di atas air sungai yang tenang, tersimpan sebuah cerita rakyat yang sudah diceritakan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Ini adalah dongeng pertama kita malam ini. Tarik napas perlahan, rilekskan badanmu, dan dengarkan kisah tentang kasih ibu dan sebuah kapal batu. Dahulu kala, di sebuah desa yang unik di atas air, bernama Kampung Air, hiduplah seorang pemuda bernama Manis. Ia tinggal berdua saja dengan ibunya yang sudah tua, Dang Ambun. Hidup mereka sangat sederhana, bahkan sering kekurangan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari berwarna oranye keemasan mulai terbit, si Manis memegang tangan ibunya yang keriput. Dengan tekad yang kuat ia berkata, "Ibu, izinkan aku pergi merantau menyeberangi lautan luas. Aku ingin mengubah nasib kita. Aku berjanji akan kembali sebagai orang sukses dan membahagiakan ibu." Dang Ambun menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Meskipun berat hati melepaskan anak satu-satunya, ia mengangguk dan memberikan doa restunya. Dengan bekal seadanya, pergilah si Manis meninggalkan desa terapungnya. Tahun demi tahun berlalu, musim berganti, ombak di lautan terus bergulung. Si Manis bekerja sangat keras di negeri orang. Berkat kejujuran dan ketekunannya, nasib baik menghampirinya. Lihatlah dia sekarang. Si Manis yang dulu miskin, kini telah berubah gagah. Ia kini dipanggil Nakhoda Manis, seorang kapten kapal yang sangat kaya raya. Ia berdiri bangga di atas kapalnya yang luar biasa besar dan megah. Layarnya putih bersih, dan ukiran di kapalnya berkilau terkena sinar matahari. Ia memakai pakaian sutra yang indah dan didampingi oleh istrinya, seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Hidup Nakhoda Manis kini penuh dengan kemewahan. Suatu hari yang dinanti-nanti tiba. Kapal megah Nakhoda Manis berlayar pulang dan berlabuh di perairan Brunei. Berita kedatangannya terdengar sampai ke telinga ibunya yang sudah renta. Dengan penuh kerinduan, Dang Ambun segera mendayung sampan kecilnya yang sudah lapuk. Pakaiannya penuh tambalan dan lusuh. Dengan suara gemetar, ia berseru ke arah kapal besar itu. "Anakku, Manis, ini ibumu." "Kau sudah kembali, nak." Namun, di atas geladak yang tinggi, Nakhoda Manis melihat ke bawah. Ia melihat wanita tua berpakaian compang-camping di sampan kecil itu. Di depan istrinya yang anggun dan awak kapalnya yang kaya. Tiba-tiba ia merasa malu mengakui ibunya sendiri. Hatinya tertutup oleh kesombongan. Dengan tega ia membentak dari atas. "Siapa kau perempuan tua? Pergi dari sini. Ibuku tidak semiskin dan sejelek dirimu. Jangan mengotori pemandangan kapalku." Betapa hancurnya hati seorang ibu mendengar kata-kata itu. Hati Dang Ambun terasa perih bagaikan disayat sembilu. Air matanya tumpah tak tertahankan. Di tengah keputusasaannya, Dang Ambun menengadah ke langit sambil menangis, memohon keadilan kepada Tuhan atas kedurhakaan anaknya. Seketika itu juga, langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang menderu menakutkan. Glar, petir menyambar-nyambar di sekitar kapal megah itu. Badai dahsyat menghantam kapal Nakhoda Manis. Awak kapal panik ketakutan, dan terjadilah sebuah keajaiban yang mengerikan. Perlahan-lahan, kayu kapal yang megah itu mulai mengeras, berubah menjadi batu dingin. Layar-layarnya membatu, tiang-tiangnya membatu. Nakhoda Manis yang sombong pun terdiam selamanya, menjadi batu bersama seluruh kekayaannya. Keesokan paginya, saat matahari terbit kembali, badai telah berlalu. Laut kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kapal megah Nakhoda Manis telah lenyap dari pandangan. Sebagai gantinya, di tengah sungai itu, kini berdiri sebuah batu karang besar. Bentuknya sangat mirip dengan sebuah kapal besar yang terbalik. Orang-orang di Brunei menyebut batu itu yang batu atau kapal batu. Batu itu berdiri kokoh di sana sampai hari ini. Ia menjadi pengingat bisu bagi siapa saja yang melihatnya. Pengingat agar kita selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita, terutama ibu, tidak peduli seberapa sukses atau kayanya kita nanti. Nah, pemirsa, itulah cerita legenda yang batu dari Brunei. Sekarang, waktunya kalian istirahat. Peluk gulingmu erat-erat. Selamat tidur, mimpi indah. Kenalkan, ini
Awang Semaun. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan purba, ia berdiri setinggi pohon kelapa dengan bahu sekuat gunung. Namun, jangan takut, meski tubuhnya raksasa, senyumnya adalah yang paling ramah di seluruh desa. Bagi Awang, tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat teman-teman kecilnya tertawa tanpa rasa cemas. Suatu siang yang terik, seekor ikan sungai raksasa mulai berulah dan mengguncang perahu para nelayan. Dengan tawa yang menggelegar, Awang melompat ke air tanpa jaring, tanpa pancing. Ia mengangkat ikan itu dengan tangan kosong, seolah hanya mengangkat mainan kecil. Malam ini, kita semua makan besar, teriaknya. Disambut sorak-sorai seluruh penduduk desa. Petualangan membawa Awang dan saudara-saudaranya menyusuri sungai yang belum pernah terjamah. Saat melewati sebuah tikungan sungai yang berkabut, mereka menemukan sebuah lembah hijau yang begitu indah dan tenang. Mata Awang berbinar. Ia menunjuk ke arah daratan itu dan berseru dengan bangga. Baruna, di sanalah sebuah negeri impian bernama Brunei mulai berdenyut. Tak butuh waktu lama bagi Awang untuk membuktikan kesetiaannya. Saat yang lain memotong kayu, Awang memanggul batang-batang pohon raksasa di bahunya, seolah itu hanya sebatang lidi. Di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan, ia membantu membangun istana pertama. Setiap tiang yang ia tancapkan adalah simbol kekuatan dan perlindungan bagi rakyatnya. Ketika rembulan mulai menggantung tinggi di langit biru malam, suasana menjadi sunyi dan damai. Di atas bukit, bersandar pada pohon beringin tua yang megah, sang raksasa akhirnya memejamkan mata. Di bawah kakinya, lampu-lampu desa kecil itu berkelap-kelip hangat. Awang Semaun telah lelap, menjaga negeri yang ia cintai dalam tidurnya yang tenang. Biarkan kisah Awang menyelimutimu dengan rasa aman malam ini. Sekarang, pejamkan matamu sedikit lebih rapat, karena kita akan berpindah ke sebuah dunia di mana keajaiban baru saja dimulai. Malam ini, di sebuah kampung yang tenang bernama Tanjong Nangka, angin lembut berbisik melewati pepohonan dan aliran wasai yang jernih. Di balik rimbun hijau hutan, ada sebuah telaga tua yang diam-diam menyimpan rahasia, seolah menunggu seseorang yang percaya pada keajaiban. Dahulu sekali, hiduplah seorang ayah dengan 3 anak lelaki. Mereka baru saja kehilangan ibu tercinta, pergi untuk selamanya setelah melahirkan si bungsu. Rumah mereka tetap berdiri, tetapi ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun selain kenangan. Suatu hari, sang ayah menanak tebu untuk membuat gula. Api menyala terang, dan di tengah kobaran itu, seperti mimpi, tumbuhlah tanaman aneh yang disebut pohon balik angin. Seolah lahir dari panas dan takdir, sang ayah membagi tanaman itu menjadi 3 bagian. Akar untuk si sulung Raden, tangkai untuk Ugang, dan daun untuk Musa. Ia menyuruh mereka memakan bagian masing-masing, tanpa tahu bahwa pembagian kecil itu akan mengubah jalan hidup mereka. Waktu berlalu, Raden tumbuh menjadi sosok yang ditakuti. Tubuhnya membawa bisa, sentuhannya bisa mencelakakan orang. Langkahnya membuat rumput mati. Bahkan sungai seakan meredup bila ia mendekat. Sejak itu, orang memanggilnya Raden Bisa, bukan karena ia ingin, tetapi karena hidup memaksanya begitu. Ugang tumbuh kuat, dan Musa tumbuh rajin. Keduanya memilih merantau mencari rejeki, berharap hidup memberi mereka hari-hari yang lebih lapang. Sementara itu, Raden tetap tinggal, memikul nasibnya sendiri yang berat. Karena tak ingin mencelakakan siapapun, Raden akhirnya pergi jauh ke hutan. Di sana, ia hidup sendirian, ditemani sunyi dan suara malam. Keheningan menjadi sahabatnya, tapi juga menjadi luka yang pelan-pelan menggerogoti hatinya. Hingga suatu ketika, kesepian membuat Raden lelah. Ia memanggil kedua adiknya dan meminta satu hal yang paling sulit, mengakhiri hidupnya. Ugang dan Musa menolak, karena bagaimana mungkin
kedatangan saudara menjadi akhir bagi saudara. Namun Raden berkata, jika ia tetap hidup, ia bisa kehilangan kendali dan membahayakan seluruh kampung. Dengan hati bergetar, terjadilah peristiwa yang tak ingin dikenang siapapun. Sebilah lembing melayang, dan Raden tersungkur dekat telaga. Tetes demi tetes darah Raden jatuh ke dalam air telaga. Aneh tapi nyata, bukan petaka yang lahir, melainkan perubahan. Air telaga yang tersentuh darah berbisa itu justru dipercaya menjadi penawar, seolah Allah mengubah duka menjadi harapan. Kabar menyebar. Orang-orang datang dengan doa, membawa harapan di dada yang rapuh. Mereka mandi. Mereka meneguk seteguk air dengan penuh keyakinan, dan telaga itu dikenang sebagai tempat yang menenangkan. Tempat orang belajar bahwa luka pun kadang bisa menjadi obat. Dan sampai kini, telaga itu masih ada di Wasai. Kampung Tanjong, nangka dijaga oleh rimbun daun dan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Konon, kelak tempat itu akan menjadi taman riadah, agar siapapun yang datang tak hanya mencari sehat, tetapi juga menemukan damai. Selamat tidur.